Oke, baik kakak-kakak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam olahraga. Oke, baik kakak-kakak. Kita lanjut. Jika kakak-kakak sudah selesai membuat mind map tentang komponen FITT, silahkan kakak-kakak tempel di depan ya. Boleh ditimpa saja Kak Kaza, yang prinsip progression. Oke, jika sudah selesai boleh kembali ke tempat duduknya kakak-kakak. Ya, baik. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada kakak-kakak untuk saling melihat, kemudian memberikan umpan balik yang positif terhadap pedoman FITT yang telah dibuat setiap kelompoknya. Jadi untuk yang pertama, kelompok 1 silahkan nanti maju membawa kertas sticky note, kemudian boleh ditulis, berikan umpan balik yang positif, kemudian tempel di kertas plano kelompok 2. Ya. Nah, kemudian setelah selesai kelompok 1, silakan duduk lagi, kemudian gantian dengan kelompok 2 untuk memberikan umpan balik yang positif untuk kertas plano kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan sambil dilihat-lihat hasil dari mind map kelompok 2. Boleh diberi umpan positif ya kakak-kakak. Boleh langsung ditempel. Boleh lebih dari 1 ya kakak-kakak untuk memberikan umpan balik, silahkan. Gimana kelompok 1? Cukup 2?
Cukup ya. Oke, sekarang gantian kelompok 2 memberikan umpan balik untuk kelompok 1. Oke, saya pengen dengar langsung ya untuk umpan baliknya setelah ditempel. Boleh maju satu orang saja, kelompok 1. Silakan. Ya, silakan. Oh ya, maaf, salah. Kita presentasikan dulu. Ya, silakan presentasikan. Oh ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan sedikit mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pedoman FITT. Yang pertama, FITT itu terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada frekuensi latihan, intensitas latihan, dan waktu, kemudian jenis latihan. Adapun tujuan dari 4 komponen tersebut diantaranya adalah seberapa sering latihan dilakukan seperti beberapa pengulangan per tiap minggu, kemudian ada berapa lama latihan berlangsung seperti 30 menit, 1 jam, 2 jam, dan sebagainya. Kemudian mengapa apa tadi? Kan ada yang kemudian mengapa pendekatan ini, pembuatan program latihan harus menggunakan pedoman FITT. Silakan, Kak. Yaitu yang pertama karena personalisasi program latihan. Kemudian yang kedua ada memungkinkan penyesuaian program latihan. Kemudian pencegahan cedera. Kemudian terakhir meningkatkan latihan. Meningkatkan motivasi. Kemudian yang keempat, pertanyaan keempat adalah mengapa rancangan program latihan sederhana mengacu pada pedoman FITT. Itu ada 4 juga. Yang pertama, mudah dipahami dan diterapkan. Kemudian ada fleksibel. Kemudian menghindari cedera. Kemudian terakhir, cocok untuk kegiatan kebugaran. Dan sekali lagi, di sini kami memberikan filosofi masih sama dengan kapal, ya Kak Willy ya. Karena semakin kuat angin menerjang, semakin laju berlayar. Nah, itulah harapan kita bersama. Mungkin itu hasil diskusi ataupun hasil isian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kami kembalikan ke Kak Fasil. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya silakan kelompok 2. Oke, terima kasih waktunya yang telah disediakan. Kami dari kelompok STC ingin memaparkan hasil dari kelompok kami yang telah melakukan diskusi, yaitu yang pertama apa saja komponen FITT. Komponennya yaitu ada frekuensi latihan atau frekuensi, kemudian ada intensitas latihan, kemudian ada waktu dan jenis latihan. Ada 4 komponen dalam sini. Nah, tujuan masing-masing ini tujuannya satu. Kita ambil satu langsung semua umum, yaitu agar terarah
latihannya terarah, jadi terfokus, tidak lari ke sana sini. Misalkan mau latihannya tentang kemampuan otot kaki, jadi yang dilatih otot kaki, tidak otot tangan, seperti itu. Kemudian mengapa pendekatan pembuatan program latihan harus menggunakan pedoman FITT? Nah, kalau pedoman ini sudah menjadi dasarnya, kita lebih mudah dalam membuat program yang ada. Sehingga kita bisa meningkatkan intensitas latihan kita. Jadi ada progres peningkatan dalam setiap latihannya. Dan hasilnya akan jadi nampak. Kemudian mengapa rancangan program latihan sederhana mengacu pada program FITT? Nah, sama tadi seperti pertanyaan nomor 2. Nah, agar tujuan kita itu tercapai, kita buat program sesuai dengan FITT ini. Jadi, misalnya ingin melatih otot lengan, kan tidak mungkin latihannya lari jarak pendek atau lari sprint 60 meter. Jadi tidak terarah. Jadi dibuatlah program FITT dengan menentukan dari frekuensi latihan, intensitas latihan, jenis latihan, dan waktu latihan. Jadi terarah semua, jadi nampak signifikan mana yang mengalami peningkatan dan mana yang tidak mengalami peningkatan dari bentuk latihan yang diadakan. Mungkin itu saja, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Oh iya, filosofinya kami mengambil filosofi tata surya. Karena berporos mengikuti pedoman yang ada. Jadi kita tetap harus mengikuti pedoman yang sudah ada, yaitu pedoman FITT. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Silakan. Oke, dari presentasi ini mungkin ada yang ingin ditambahkan dari kakak-kakak. Silakan. Cukup ya? Oke, baik. Jika cukup, kita lanjut.